Cek, cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah, asrafil anbiya'i wal mursalin. Waja'a bidinil islam, liyahdiyan nas ila siratillahil azizil hamid. Yang kami hormati, panitia, moderator, dan juga peserta yang lain. Dengan ini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Taqiyuddin, ingin menyampaikan dan ikut mempresentasikan tentang kajian yang saya tulis ini, yakni judulnya adalah Perspektif Islam tentang Komputer. Saya lanjutkan. Di sini kalau kita lihat bahwa komputer ini memiliki fungsi yang bisa kita lacak dari segi tinjauan filosofis ya. Ya mungkin secara ontologisnya karena fungsi komputer diantaranya kan menyimpan, mengolah data, transfer data, dan juga analisa data. Jadi ini ada secara ontologis. Kalau secara epistemologis mungkin rekan-rekan sudah banyak yang lebih tahu ya bagaimana itu. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, apakah komputer itu bisa kita samakan dengan manusia ya secara fungsional? Wah, sebenarnya kalau kita lihat anatominya ya kemungkinan bisa juga dikatakan sama atau ada kesamaan. Kalau dikatakan sama ya nggak mungkin ya. Ada kesamaan, misalnya kita lihat di power supply, casing, dan lain sebagainya, itu ada berapa ilustrasi yang menggambarkan itu. Namun ada juga perbedaannya. Kalau manusia butuh makanan, tentu saja ya. Kalau komputer ya dia butuh listrik, lalu manusia itu punya kemampuan ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau komputer hanya berapa itu, ya itu ada aspek yang seperti itu. Nah ternyata ada juga keserupaan yang katakanlah mendasar ya secara fungsional. Misalnya mikroprosesor atau prosesor ya, itu dikatakan otak dari komputer. Bisa dibilang otak karena di dalamnya terjadi pemrosesan data ya, dan terjadi pengambilan keputusan, misalnya begitu. Dalam prosesor ya, ia melalui prosesor itulah mampu menginisiasi tindakan. Dan otak tapi tidak dapat berfungsi secara independen karena dia membutuhkan sensor seperti mata dan telinga ya, sebagaimana manusia kita ini, dan juga komputer dia membutuhkan itu untuk mendapatkan data dan juga butuh memori ya kan gitu kan, karena memori kita penuh ya, sama kayak kita itu kita belajar seharian tuh memori kita kadang penuh juga. Jadi sebenarnya bisa dimampatkan begitulah ya mungkin. Itu bedanya ya, ada perbedaan di situ. Lalu kita juga membutuhkan otot untuk melaksanakan tindakan yang diputuskan. Ini ya ini secara ontologis. Meskipun nanti secara epistemologis ya tentu beda. Kalau otak itu emang seolah terjadi prosesnya di situ secara saraf dan neuronya. Tapi secara epistemologis nggak begitu, misalnya begitu. Nah, kalau kita lihat keserupaan fungsionalnya, kita berdasarkan wahyu begitu ya, misalnya ya. Nah, di sini ada fungsi komputer atau peralatan-peralatan komputasi yang tujuannya atau fungsinya adalah read and write gitu ya. Kalau kita CD-ROM atau flash disk, dia membaca. Ada juga itu menulis atau kitabah. Ya, jadi ada output historicalnya, ada output sejarahnya. Kalau seperti dalam surat Yasin, inna naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya, ada juga dia memiliki fungsi untuk memberikan hutang atau ya katakanlah menulis suatu yang ya, kalau kita lacak ayatnya kan tidak ada yantum bidanin ila jalan sama faktubuhu, itu kan suatu aturan yang mendasar dari sebuah proses yang belum dilakukan, ya, hutang dan lain sebagainya. Apa komputer juga melakukan itu? Iya, komputer mungkin melakukan penulisan atas proses-proses yang akan dilakukan mendatang atau yang belum dilakukan dan lain sebagainya. Ada juga komputer sekarang kita miliki sistem pakar ya, apa ya namanya ya, learning machine, habis itu ada sistem pakar kan begitu kan. Ya, itu seperti ahlu dzikri kalau dalam terma wahyu itu seperti manusia itu kan dia ada yang pakar. Jadi manusia menjadi pakar karena learning, karena melakukan proses-proses pembelajaran dan lain sebagainya. Demikian juga dengan mesin. Nah, ini ada beberapa kata kunci saja sih sebenarnya. Kita lihat makna dan fungsinya. Jadi sebenarnya fungsi komputer atau makna dari komputer itu sejatinya lebih banyak
merepresentasikan realitas empiris dan rasional saja. Jadi untuk realitas yang lebih tinggi daripada itu kemungkinan enggak. Nah, dan fungsi komputer atau komputasi itu membangun dunia digital, tapi berbasis realitas. Sebenarnya dia membangun dunia digital itu ya berdasarkan realitas. Misalnya realitas di dalam dunia digital itu mesti ada unsur-unsur empiris dan rasionalnya. Ya, kalau rasional ya tepatnya misalnya kita berimajinasi, ya, karena tetap ada rasio, menggunakan rasio. Karena kemampuan rasio kan diantaranya adalah berimajinasi, tasawur, takhoyul, gitu kan di situ. Ini secara fungsi filosofisnya ya. Lalu dapat berkembang sebagai kecerdasan yang mandiri ya, seperti AI lah di zaman kita ini. Lalu bisa mengambil keputusan ya, berdasarkan rasio dan sensor data indrawinya saja. Nah, itu terbatas pada sesuatu yang realitas empiris dan rasional. Lalu ada juga data, persoalan tentang data ini kan fungsinya komputer salah satunya berbasis untuk pengamanan data, katakanlah begitu ya, atau untuk proses data. Ternyata data itu ada di tingkatan yang paling rendah dari ya katakanlah sesuatu yang kita dapatkan. Di situ ada data, ada informasi, ada pengetahuan atau knowledge, ada wisdom, ada kebijakan. Data itu suatu yang masih acak sekali. Kalau informasi sudah ada pemilahan ya, sesuai konteksnya. Kalau ke knowledge itu sudah memiliki ya katakanlah memiliki pemaknaan sendiri. Lalu lebih mendalam lagi dia menjadi suatu kebijaksanaan. Sehingga berbicara tentang data, informasi, dan komputer, dari segi fungsinya itu mesti ada etikanya. Ya mungkin kita dapat secara umum kita bicara menjaga privasi misalnya begitu. Dan melindungi ancaman keamanan data, menghindari penyalahgunaan data, dan juga larangan pemalsuan data juga masih banyak lagi mungkin kalau mau digali. Tapi ini sebagai sebuah pengantar yang ya semoga menjadi pemicu untuk riset-riset yang lain. Lalu ada penyajian dan penyampaian data secara adil dan beradab. Jadi data itu meskipun benar, ini perlu disampaikan secara adil dan beradab. Misalnya kalau kita di konteks kami di pondok misalnya gitu, itu ketika ada orang tua meninggal tuh kami nggak langsung kami panggil anak orang tua itu, anak dari orang tua itu lalu kita katakan orang tuanya meninggal. Kemungkinan tidak bisa kita katakan itu, tapi kita sampaikan bahwa orang tuanya mengharapkan kembali, padahal meski sudah meninggal. Supaya tidak terjadi ya katakanlah kepanikan. Di antaranya ada pertimbangan yang adil dan beradab seperti itu. Ya data tentang nilai atau rekam medis itu kan tidak mungkin disampaikan secara publis gitu kan. Itu perlu ada konsep adil dan beradab dalam penyajian data. Nah, kita mestinya dalam pandangan Islam, kita melihat ICT ini atau komputer dan sarananya ini sebagai sarana ibadah. Di antaranya adalah efektifikasi pelaksanaan syariah. Misalnya ada aplikasi perhitungan zakat. Nah, itu kan sarana. Lalu membantu proses belajar mengajar, membantu bukan proses itu sendiri karena prosesnya melibatkan al-alim wal muta'alim, al-ilm. Tapi ICT ini membantu. Dengan adanya ICT maka kita bisa mencari sesuatu yang online itu begitu. Dan mengembangkan teknologi berbasis maslahat. Dia ada teknologi yang dikembangkan tapi basisnya adalah maslahat atau maslahat bersama. Ada teknologi misalnya kita kenal di Indonesia ini ya banyak teknologi pemrosesan pangan begitu kan. Itu untuk maslahat. Ada teknologi-teknologi untuk ya katakanlah seni budaya di antaranya itu. Lalu ada mengendalikan teknologi berbasis makosid syariah. Nah, ini juga bagian yang cukup penting juga. Teknologi apapun itu bisa kita integrasikan dengan aturan-aturan pengendalian berbasis makosid syariah. Kita misalnya mengintegrasikan komputer yang kita dapat dari peradaban barat, maka kita akan menggunakannya dengan makosid syariah. Apa tujuannya? Apakah menjaga harta, apakah menjaga jiwa dan lain sebagainya? Mesti kita akan pakai itu. Nah, nanti ada juga pengembangan berbasis nilai Islami. Contohnya yang terakhir ya, ada pengembangan ilmu, khususnya ilmu komputer ya, berbasis integrasi ya seperti yang kita jelaskan tadi. Kita mengintegrasikan dari worldview yang lain ke dalam peradaban kita. Misalnya yang kita gagas di UIN ini cukup banyak seperti itu. Lalu bisa juga dikembangkan berdasarkan Islamic worldview. Ini berbasis program riset misalnya kalau kita sering baca program riset Lakatos, di situ kan ada
unsur di mana bagian yang mendasar dari suatu program riset itu adalah asumsi teologis. Nah, ini juga mirip-mirip dengan bisa ya kalau dipadankan nggak juga sih seperti itu. Tapi setidaknya bisa memposisikan akidah atau keyakinan atau nilai-nilai Islam itu atau worldview Islam itu sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu dan ya keilmuan bidang komputer. Kalau ada pengembangan aplikasi berbasis maslahat seperti yang tadi, ada juga pengembangan teknologi berbasis makosid. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada 4 inti dan 5 inti dalam artikel itu saya tulis lebih detail karena ini presentasi lebih singkat. Mungkin itu saja. Nah, kesimpulannya bahwa perkembangan dunia digital meskipun begitu memukau, tapi dari segi tertentu itu merepresentasikan penciptanya. Manusia khususnya ya, baik diukur dari segi kultur, sosial, dan budaya, hingga bahasa yang digunakan. Ini memang membantah bahwa sains itu netral, jadi nggak mungkin netral. Karena misalnya konten-konten yang dibuat oleh orang Barat, itu kan mencerminkan kultur dan budaya Barat, bahkan juga bahasanya. Nah itu dari segi konten, itu kan konten kan produk dari sains, produk dari aktivitas saintifik berbasis komputer atau fotografi dan lain sebagainya. Nah, jadi sains model apapun tidak muncul dari ruang hampa dan tidak pernah lepas dari konteks sosiohistoris apapun. Walau alam bisawab, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya oleh moderator dan perhatian para peserta dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.